Hai Sobat Pepsi, kalian pasti sudah tahu kan bahwa keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja adalah prioritas utama dalam industri migas. Setiap hari, seluruh perwira berusaha memastikan seluruh operasi berjalan lancar dan aman. Pasti mengelola keselamatan di seluruh wilayah operasi bukanlah tugas yang mudah. Gimana ya caranya? Disinilah Wansika SHU berperan. Dalam video kali ini, yuk kita bahas mengenai apa itu Wansika dan implementasinya di Regional Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina. Wansika atau Sistem Izin Kerja Selamat adalah sistem yang dirancang untuk menyatukan 12 elemen penting keselamatan dan kesehatan kerja atau Health, Safety, Security, Environment dalam satu kerangka kerja terpadu. Kenapa ini penting? Karena dengan satu standar keselamatan yang jelas, kita dapat memastikan semua pekerja di seluruh wilayah operasional mendapatkan perlindungan terbaik tanpa ada celah yang terlewatkan. Terdiri dari 12 elemen utama, menyatu dalam siklus PDCA. Plan, yaitu prosedur, tanggung jawab, pelatihan, dan perencanaan. Do, yang meliputi kajian risiko, izin kerja, komunikasi, pemantauan, dan menyelesaikan pekerjaan secara aman. Check and act, di antaranya menghentikan pekerjaan tidak aman, pembelajaran, audit, dan tinjauan berkala. Dalam Wansika SHU, proses kerja dilakukan melalui 4 tahapan utama untuk memastikan keselamatan dan efisiensi. Yang pertama, perencanaan. Tahap ini dilakukan penentuan cakupan pekerjaan, metode dan alat yang diperlukan, penyusunan tim kerja yang akan terlibat, dan kajian risiko dilakukan untuk mengidentifikasi potensi bahaya. Kedua, perizinan. Sebelum pekerjaan dimulai, semua dokumen dan persyaratan diverifikasi, lokasi kerja disiapkan, otorisasi diberikan, dan izin kerja resmi diterbitkan. Ketiga, pelaksanaan. Sebelum memulai, dilakukan briefing atau toolbox talk untuk memastikan semua pihak memahami tugas dan risiko. Pekerjaan dipantau, risiko pribadi dievaluasi, dan pekerjaan dapat dihentikan jika ditemukan kondisi tidak aman. Proses ini terus dievaluasi untuk memastikan semuanya sesuai rencana. Dan yang keempat adalah penyelesaian. Setelah pekerjaan selesai, izin kerja ditutup, area kerja dibersihkan, dan dilakukan evaluasi atau lesson learned untuk pembelajaran di masa depan. Proses ini memastikan semua langkah berjalan aman, terstruktur, dan sesuai standar keselamatan. Wansika SHU membagi jenis izin kerja berdasarkan tingkat resiko. Hot work ditandai dengan warna merah untuk pekerjaan dengan potensi api terbuka atau percikan. Critical work permit berwarna kuning, meliputi pekerjaan berisiko tinggi seperti bekerja di ketinggian, di atas air, operasi penyelaman, pengangkatan beban berat, hingga pekerjaan yang melibatkan bahan radioaktif atau bahan peledak. Breaking containment dengan warna hitam digunakan untuk pekerjaan membuka sistem yang mengandung fluida berbahaya. Dan terakhir, general work berwarna biru untuk pekerjaan umum tanpa risiko tinggi. Framework Wansika SHU memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai standar keselamatan melalui pembagian peran yang jelas. AA atau Area Authority memverifikasi pekerjaan dan memastikan izin kerja sesuai dengan kebutuhan area operasional. PTWC atau Permit to Work Coordinator mengatur penerbitan dan pengelolaan izin kerja berdasarkan jenis pekerjaan. PA atau Performing Authority bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai izin yang telah disetujui. SC atau Site Controller bertugas memastikan keseluruhan proses kerja berjalan aman dan sesuai aturan. Dengan kolaborasi ini, setiap tahap pekerjaan dari perencanaan hingga penyelesaian dapat dilakukan secara aman dan efisien. Roadmap implementasi Wansika SHU dimulai pada bulan November dengan finalisasi STK Wansika dan pengumpulan STK ke QM. Pada bulan Desember dikeluarkan surat perintah implementasi Wansika SHU, diikuti pelatihan Training of Trainer Wansika Regional 4 serta diskusi strategi implementasi Wansika. Masuk ke Januari dilakukan pelatihan untuk pemimpin atau leader dan batch pertama hingga batch kedua di Regional 4. Bulan Februari fokus pada otorisasi zona dan wilayah kerja serta pelatihan batch ketiga dan keempat. Pada Maret, strategi implementasi dan organisasi diselesaikan. Bulan April hingga Mei dilakukan tindak lanjut internal tiap zona dan wilayah kerja untuk mempersiapkan implementasi penuh. Juni menjadi tahap uji coba atau trial implementation. Terakhir pada bulan Juli, roadmap implementasi Wansika SHU mencapai puncaknya dengan implementasi penuh di seluruh wilayah operasional untuk memastikan standar. Dukungan dari manajemen sangat penting dalam keberhasilan Wansika. Dengan General Manager berperan sebagai pemimpin memastikan standar keselamatan diterapkan secara efisien dan struktur di seluruh wilayah operasional. Kalau begitu, sebagai kesimpulan,
Apa saja sih manfaat dari implementasi One Sika SHU? Tentunya banyak sekali Sobat Pepsi. Dari peningkatan keamanan kerja hingga produktivitas yang lebih baik. Semua ini pada akhirnya akan berdampak positif pada pencapaian target perusahaan serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan aman bagi kita semua. Implementasi One Sika adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita semua berkontribusi dengan menjalankan setiap elemen secara konsisten dan menjaga komunikasi yang baik antara seluruh tim. Ingat, keselamatan dan keberlanjutan adalah prioritas kita. Terima kasih telah menyimak. Bersama kita capai standar operasional yang lebih tinggi dengan One Sika SHU. Safeguarding today, sustainable tomorrow. Stay safe and sustain.